Kompetensi, satu kata yang erat kaitannya dengan dunia pekerjaan. Untuk memasuki dunia pekerjaan, diperlukan yang namanya kompetensi. Menurut David McClellan, seorang psikolog Amerika dan juga guru besar Universitas Harvard, berpendapat kompetensi adalah karakteristik dasar personil yang menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada suatu situasi tertentu. Kompetensi bisa dibentuk melalui pengetahuan, keterampilan, konsep diri, ciri diri, dan motif. Pembentukan kompetensi ini bisa kita gambarkan dengan fenomena gunung es. Yang berada pada puncaknya atau yang bisa dilihat oleh orang adalah pengetahuan dan keterampilan. Dan yang berada di dalam laut dan di dasar laut yang tidak terlihat oleh orang adalah yaitu konsep diri, ciri diri, dan motif. Menurut Wibowo dalam bukunya Manajemen Kinerja berpendapat, terdapat 12 tipe kompetensi yang bisa dimiliki oleh manusia. Di antaranya ada planning kompetensi, influence kompetensi, communication kompetensi, interpersonal kompetensi, thinking kompetensi, organizational kompetensi, human resource management, leadership kompetensi, client service kompetensi, business kompetensi, self-management kompetensi, dan technical operational kompetensi. Setelah kita memahami apa itu kompetensi dan tipenya seperti apa, kita juga di sini mempelajari pengelompokan kompetensi itu sendiri. Jika kita lihat dari penggolongan kategorinya, Menurut Michael Zuel, penggolongan kompetensi terdiri dari task achievement, relationship, personal attribute, managerial, dan leadership. Selanjutnya, kita juga bisa menghubungkan keterkaitan antara kompetensi dengan manajemen sumber daya manusia, yang dimana hubungan tersebut bisa kita hubungkan dengan 3 tingkatan struktur yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Pertama, ada hubungan kompetensi bagi eksekutif yang terdiri dari 3 hubungan, yaitu berhubungan dengan strategic thinking, change leadership, dan relationship management. Kedua, hubungan kompetensi bagi manajer yang terdiri dari 6 hubungan, yaitu melalui flexibility, change implementation, entrepreneurial innovation, work motivation under time pressure, collaborativeness, dan customer service orientation. Ketiga, ada hubungan kompetensi bagi karyawan yang terdiri dari 6 hubungan, yaitu information seeking, motivation and ability to learn, achievement motivation, flexibility, collaborativeness, work motivation under time pressure, dan customer service orientation. Setelah kita mengetahui hubungan kompetensi dengan manajemen SDM, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kompetensi yang pertama yaitu keyakinan dan nilai-nilai. Dari keyakinan dan nilai-nilai, seseorang akan merasa yakin terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain dan akan sangat mempengaruhi perilakunya. Kedua, keterampilan. Keterampilan sangat mendukung kemampuan seseorang dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu. Ketiga, pengalaman. Pengalaman seseorang yang terdahulu akan menyempurnakan kompetensi yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, karakteristik kepribadian. Kelima, motivasi. Keenam, emosional. Bisa menjadi gambaran bagi seseorang dalam penguasaan kompetensi. Emosional ini menghilangkannya dengan cara pengalaman yang kurang menyenangkan dapat memperbaiki kompetensi seseorang dalam bertugas. Ketujuh, intelektual ditentukan oleh kemampuan kognitif seseorang. Kedelapan, budaya organisasi juga mempengaruhi kompetensi karyawan, seperti misalnya penetapan karyawan yang tepat, sistem penghargaan yang profesional, pengambilan keputusan, filosofi organisasi, kebiasaan, komitmen, dan proses organisasional. Di samping komitmen, pemberdayaan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam evaluasi kinerja. Pengertian pemberdayaan sendiri adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk. Chris Argyris, seorang ahli teori bisnis dan profesor di Harvard Business School, berpendapat bahwa hubungan pemberdayaan dan komitmen dilandasi dengan keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk diberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab.
Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan program yang hanya mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Mengingat karena terdapat permasalahan dalam pemberdayaan yang diantaranya adalah tidak cukupnya kemampuan manajemen dalam melakukan pemberdayaan, kurangnya komitmen manajemen dalam pemberdayaan, adanya keengganan karyawan untuk diberdayakan, besarnya waktu dan biaya yang diperlukan, dan manajemen sering gagal dalam memberi feedback. Lingkungan yang kondusif. Menurut Caudron, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun lingkungan yang kondusif untuk memudahkan melakukan pemberdayaan. Di antaranya, yang pertama, membentuk tim kerja dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua, melakukan training. Yang ketiga, pengukuran efektivitas program. Yang keempat, dukungan manajemen. Yang kelima, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, ciptakan aturan dan sistem yang fleksibel.